Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Jumpa lagi dengan saya ya. Kali ini saya berada di makam Panembahan Mbah Wali Agung. Ini berasal dari Mataram. Dan ketika saya tanya, beberapa orang yang pernah saya temui di wilayah sini, entah siapa beliau, berkata bahwasanya Mbah Wali Agung ini pada masa kerajaan Majapahit. Semua dihubungkan dengan Majapahit ya. Sedangkan kalau kita mau merujuk kepada nama yang diberikan di papan nama barusan ya, Mbah Wali Agung, Wali Agung Raden Djaya Laksono, Raden Agung dan Djaya Laksono. Ini nama budaya yang mulai muncul sejak masa para wali ya. Kalau melihat dari sisi namanya itu tahun 1400-an. Dilihat dari sisi tempatnya atau situs Gunung Panda, dari sinilah awal mulanya peradaban Probolinggo seluruhnya, tanpa menyebut kota dan kabupaten. Jadi awal mula Probolinggo itu dari sini. Ini saya cerita zaman dulu waktu masih saya kecil ya. Waktu kecil dulu orang-orang banyak ke tempat ini ya, karena dulu musim SDSB. Musim SDSB pada masa Bapak Soeharto dulu, SDSB. Kalau sekarang itu togel. Banyak masyarakat yang berkunjung ke wilayah ini antara tahun 1980-an. Dahulu saya diajak oleh mbah saya, bapak saya juga ayah saya ya, ke tempat ini. Makam ini yang di belakang ini belum dibangun dulu ya, belum dibangun seperti ini, sudah bagus sekarang. Belum dibangun. Itu diberi nama Pesarian Ki Sapu Sasodo antara tahun 1800-an ya. Berapa makam saja yang ada. Namun sekarang nampaknya saya lihat sudah banyak ya makam-makam yang sudah diberi nama. Namanya angkrangker juga. Angkrangker ya, salah satunya. Mari kita lihat makam yang sebenarnya baru muncul. Nah, di sini diberi nama makam keramat Mbah Lanceng. Bisa dilihat ya saudara. Kemudian kita menuju ke satunya lagi. Nah, ini dia. Kita lihat dulu, kita teliti makam ini ya. Oke saudara, ini makam. Kalau dahulu saya melihat itu tidak ada makamnya di sini. Dahulu kala waktu saya masih kecil dulu, sini tidak ada makam. Jika dilihat batu-batunya, batu jika dilihat batu nisannya ini ya saudara, jika dilihat batu nisannya
Ini batu nisan memang sengaja dipasang ya saudara, karena zaman dahulu itu batu nisan itu memang sejenis ini, dan yang sebelah itu memang sejenis, memang sama. Namun dahulu ketika ada orang meninggal, sepertinya ketika ada orang meninggal itu batu nisannya selalu diukir, dibentuk, entah itu berbentuk ukiran dan tulisan dan lain-lain. Jadi kalau ini terkesan memang seperti dibuat ya saudara. Seperti memang dibuat. Jadi bukan kalau entah tujuannya untuk apa, saya kurang paham. Dibuat seperti ini. Dahulu memang ada apa ini kecil ya, ada tidak terlalu banyak makam, sedikit, cuma banyak batu tempat orang duduk ya. Namun ini dahulu itu tidak ada, hanya ada beberapa ya sekitar sini. Batu nisannya pun tidak berbentuk seperti batu sembarangan seperti ini ya saudara. Zaman dahulu itu pada masa para wali atau masa Mataram Islam, batu nisan itu selalu diukir, dibentuk dari batu pualam, juga dari kayu ya. Kalau tidak punya dana, maka batu nisannya dibuat dari kayu dan diukir indah, bagus. Tidak seperti ini ya. Kalau ini dikatakan makam kuno, itu tidak berbentuk seperti ini, namun berbentuk seperti batu pipih ya saudara. Itu batu pipih, itu makam zaman dulu. Ini satu, namun dia ada seperti ini, seperti ini saudara ya. Nah itu cuma satu, tidak ada dua seperti ini. Ini jelas sudah dibuat-buat ya, seperti ini. Oke, kita mencari yang lain. Ayo. Ya saudara, saya sudah berada di sekitar makam Kelanceng ya, sesuai namanya yaitu makam Kelanceng. Kalau makam seperti ini sudah diperbarui seperti ini sulit untuk diteliti ya, berasal dari tahun mana dan tahun berapa mulai dimakamkan di tempat ini. Itu sulit untuk diteliti lebih lanjut karena sudah diperbarui ya, modelnya sudah baru dan tidak seperti yang lama yang tadi itu seperti kuno, namun bukan kuno. Kalau ini sudah tidak kuno ya saudara. Kalau Anda di desa Anda itu ada makam pujuk kuno, seandainya akan direnovasi atau diperbaiki, maka jangan membuang batu nisan awal atau batu nisan kunonya itu jangan dibuang. Boleh dibuat seperti ini ya saudara, namun batu nisannya itu taruh di depan. Tujuannya agar ketika ada penelitian sejarah tentang keberadaan makam tersebut, maka akan dapat terdata baik
awal mula makam tersebut ada, awal mula pujuk itu ada, itu akan terdata dengan baik ketika batu nisan awal tidak dibuang. Karena saya melihat kebanyakan saat ini itu banyak sekali dikatakan bahwasanya di desa ini ada pujuk ini, desa ini ada pujuk ini, ada pujuk ini. Kemudian setelah kita akan mendata dan ketika kita bertanya, banyak yang tidak bisa menjawab ya. Sedangkan kita akan meneliti pujuk ini ada pada tahun berapa, itu sudah tidak bisa diteliti ya, karena makam sudah dirubah dan batu nisan kunonya sudah dibuang. Nah, ini yang kesulitan untuk kita membaca pada tahun berapa pujuk tersebut ada. Oke, kita akan melihat di bagian bawah Gunung Pande itu ada kompleks pemakaman kuno yang dulu pernah mau digusur oleh masa kolonial dan masa Jepang, namun mereka tidak bisa menggusurnya ya. Hingga saat ini keberadaan makam ini tidak ada yang tahu ya. Mari kita lihat ke tempat tersebut. Ya saudara, Anda kalau asli Probolinggo pasti mendengar tentang cerita orang tua dahulu yang menceritakan tentang pada masa Belanda dan Jepang, yang mana pada masa itu akan membuat jalan di tikungan Bentar yang Anda tahu, di tikungan pantai Bentar itu seperti es ya, itu mau dibuat lurus oleh masa kolonial Belanda juga Jepang. Namun mesin keruk atau bulldozer beko apa bego beko ya, itu mengalami mesinnya mati ya, jadi tidak bisa membuat lurus jalan yang ada di tikungan pantai Bentar ya saudara. Karena apa? Nah, di sini yang perlu dicari tentang penyebabnya. Karena di tempat yang saya dudukin ini ya, jika jalan mulai dari kota Probolinggo ke Kraksan yang membelah pantai Bentar itu dibuat lurus, maka akan lurus dengan posisi saya duduk saat ini. Nah, sedangkan posisi yang saya duduk saat ini itu kurang lebih selebar 1 hektar. Banyak saya temukan bukti sejarah, yaitu berupa batu nisan kuno. Yang paling kuno batunya itu terdata pada tahun 1200-an. Nah, pasti di sini akan timbul tanya ya saudara, kok bisa tahu masa Hindu itu ada makam? Nah, di sini akan saya terangkan sedikit. Kenapa saya sebut makam? Karena untuk lebih mudahnya dipahami oleh kaula muda zaman sekarang. Memang pada masa kerajaan dahulu tidak ada yang namanya makam berbatu nisan buah. Itu memang tidak ada ya. Makam yang berbatu nisan dua itu munculnya mulai pada masa para wali datang ke Indonesia. Yang ada pada zaman kerajaan dahulu, yang ada itu kalau manusia pada masa itu meninggal dunia akan dibakar, kemudian abu jenazahnya itu dimasukkan ke dalam kendi, kemudian dipendam ke dalam tanah dan dikasih satu tanda, yaitu batu bertumpu ya. Tumpu itu batu yang besar seperti batu pipih, sedangkan di atasnya ada lagi batu kecil, jadi batu bertumpu atau batu yang berukir ya saudara.
kasih batu yang berukir sebagai tanda nanti kalau sudah pada waktunya, maka kendi yang berisi abu jenazah tersebut akan dilarung ke laut. Jadi peneliti sejarah menyebut batu tersebut yaitu artefak. Nah, kalau saya menyebut artefak, mungkin hanya segelintir orang yang mengerti pada kata artefak. Jadi saya sebut makam saja ya. Nah, di tempat yang saya duduk di sini nih, ini banyak sekali ditemukan makam-makam kuno. Sebentar saya ambil, saudara. Salah satunya ini batu, yaitu artefak ya, karena batunya berukir, saudara. Ini dibuat dari batu karang, sejenis batu karang. Namun jika melihat kondisi Gunung Bentar, maka ini bebatuan yang ada di Gunung Bentar. Ini kita sebut artefak ya, karena di sini ada batu berukir dan ada uniknya juga. Sini ada nempel batu kecil seperti ini, saudara, bentuknya. Oke. Saudara, itulah tadi liputan tentang Gunung Panda di sekitar pegunungan atau di sekitar Gunung Bentar ya, saudara. Sampai di sini dulu liputan kita kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.